Selamat malam teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Taksol Horor. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support untuk subscribe, like, komen, dan share. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena Taksol Horor ini channel yang masih kecil dan butuh untuk bantuan dari teman-teman untuk mendukung atau mensupport channel ini. Malam hari ini saya mau cerita, tiba-tiba muncul cerita ini mengingatkan suatu kejadian atau momen di mana saya pernah ngobrol secara pribadi dengan teman saya. Tapi awalnya seperti ini. Tadi saya dapat customer dan kami ngobrol gitu ya, yang ujung-ujungnya ke arah sepak bola gitu. Intinya dia menceritakan bahwa dia dulu seorang pemain sepak bola yang meniti karir gitu ya di tim junior, terus merangkak berusaha untuk ke tim senior. Tapi karena dia cedera di kakinya sebelah kiri tadi, kalau nggak salah dia sebelah kiri, tapi di bagian mananya dia nggak cerita, yang membuat dia tidak maksimal untuk bermain sepak bola. Nah, intinya seperti itu, awalnya seperti itu. Nah, terus ini mengingatkan, cerita saya ini mengingatkan tentang teman saya yang bercerita itu, di antara kejadian ceritanya dia ini menceritakan kisahnya dia ini di tahun 2003. Jadi waktu itu kami bekerja di satu perusahaan yang sama, yang cowoknya itu banyak gitu ya, pegawai laki-lakinya itu banyak. Ada yang masih muda-muda dan ada yang sudah tua. Nah, teman saya ini kurang lebih 5-7 tahun di atas saya. Di kantor kami ini, di perusahaan yang kami kerja ini, wah, karena pegawainya laki-lakinya ini banyak, akhirnya membuat tim sepak bola. Nah, di tim sepak bola ini ada beberapa cabang gitu ya. Jadi kalau ada satu cabang itu ada 8 orang cowoknya yang bisa main sepak bola, kan nggak cukup kalau 11 orang, harus 11 orang. Artinya mengambil di kantor cabang yang lain gitu. Awalnya seperti itu. Jadi beberapa teman-teman di kantor cabang-cabang yang lain sepakat nggak kita bikin tim sepak bola gitu. Ya, intinya sih awalnya untuk kesehatan dan hura-hura saja gitu, bukan untuk yang profesional, itu bukan. Akhirnya sepakat gitu. Nah, teman saya ini, sebutlah saya nggak sebutkan, saya ganti aja ya namanya ya, karena saya jujur belum izin sama dia untuk menceritakan ini. Jadi saya ganti namanya siapa ya, Pak Wi gitu aja ya, Pak Wi gitu. Karena kami di kantor itu, di kerjaan itu manggilnya dia nama depannya dia gitu ya. Saya anggap misalnya
Pak Wiono gitu ya. Jadi kita panggilnya Pak Wi gitu aja ya. Jadi Pak Wi ini hanya ikut ya ikut gitu. Ikut. Waktu itu bikin jersey, bikin jadwal untuk latihan setiap hari Sabtu gitu, karena pekerjaan kami ini hari Sabtunya libur. Jadi kita kadang hanya latihan sparring gitu karena kalau digabungkan beberapa cabang ini bisa lebih dari 22 gitu ya. Jadi bisa untuk 2 tim gitu. Nah, ketika sudah dijadwalkan seperti itu berjalan gitu, dia ikut gitu. Yang namanya Pak Wi ini ikut main latihan. Tapi suatu ketika saya perhatikan orang ini gitu. Ini kalau tanding kok nggak pernah mau, kenapa gitu. Tapi kalau latihan dia mau. Lari ke sana kemari, dribbling bola, shoot gitu, tembak bola gitu, itu kerja sama tim gitu, itu dia ikut gitu. Tapi kalau diajak bertanding, sparring aja dengan beberapa temennya, dia nggak mau. Kan aneh ya, ini aneh, bagi saya aneh gitu. Speednya dia masih ada, powernya dia juga masih ada, gocekan bolanya saya perhatikan juga masih ada. Kan aneh sekali gitu ya, untuk seorang yang punya skill, punya talenta seperti itu kok kalau latihan mau, kalau main nggak mau. Kan ini menjadi tanda tanya gitu. Dan bahkan di usia yang muda sama pemain-pemain yang muda, teman-teman saya yang muda seusia saya, skillnya itu jauh lebih baik dari dia. Dia lebih baik gitu. Kan aneh kan gitu ya. Apa bodinya aja masih, fisiknya gitu ya, staminanya masih, fisiknya juga fisik orang yang suka olahraga gitu. Jadi gini, kalau kucing-kucingan, dribbling bola, passing gitu dia ikut gitu. Tapi kalau sudah membentuk satu permainan dia nggak mau. Nah, suatu ketika saya tanya gitu, Pak Wi gitu ya, saya panggil gitu aja, Pak Wi, nopo kok kowe ra gelem main ini, nopo to Pak Wi, kenapa kamu nggak mau bermain, kenapa? Ah, nggak apa-apa, rapopo gitu. Saya masih kejar gitu. Saya kejar, kenapa dia nggak main gitu ya. Akhirnya saya cari kesempatan untuk momen yang pas gitu, untuk ngobrol gitu. Jadi pada waktu itu ada satu pertandingan, jadi saya nggak main gitu, sparring dengan tempat lain, dengan klub lain di satu lapangan. Waktu itu kalau nggak salah di sebuah lapangan itu di kampung ya, tapi lapangannya bagus. Itu karena yang datang tuh banyak, akhirnya saya ngalah untuk tidak main duluan. Nah, Pak Wit ini saya deketi. Pak Wi, ayo main. Ah, iku wae sing nom-nom wae. Ah, enggak, itu aja yang muda-muda aja gitu. Loh, enggak apa-apa toh Pak, untuk
tak lihat mainmu itu kayak apa kalau main gitu. Kalau latihan kan udah sering. Enggak mau gitu. Nah, waktu itu babak pertama selesai, biasanya kalau sparring gitu, yang main di babak pertama itu banyak yang istirahat, terus diganti teman-teman yang tadi cadangan main di babak kedua. Di babak kedua pun Pak Wi ini saya ajak main nggak mau. Akhirnya saya putuskan juga nggak main gitu. Ya aku nanti aja lah gitu. Nah, akhirnya saya ambil minuman itu ya, gelas itu air putih itu saya minum, saya bawa satu buat saya dan satu buat Pak Wi ini. Saya tanya, ayo toh Pak Wi nopo gitu, kok ora gelem main ini nopo? Ayo Pak Wi, kok nggak mau main tuh kenapa? Dia itu agak gimana ya, tadinya gini. Lah kowe iki kok maksa-maksa aku main ini nopo? Dia agak tinggi gitu ya, nadanya itu agak ada tinggi gitu. Lah kamu itu kenapa kok maksa-maksa aku main? Ya saya bilang, ya gini toh Pak Wi, ya maaf saya nggak maksa gitu. Tapi kan mainmu bagus, latihan datang terus. Lah kalau nggak buat main sparring gimana? Saya gitu. Yo, kowe Reneo tak ceritani gitu. Kamu kesini, saya ceritain. Jadi usianya dia itu kan terpaut kalau nggak salah 5-7 tahun di atas saya gitu. Dia cerita di masa mudanya gitu, dia tuh pemain sepak bola, dia suka sepak bola dan dia mau meniti karir di sepak bola. Kebetulan dia sudah diterima di satu tim kabupaten gitu ya. Jadi ada tim kota, tim kabupaten gitu ya. Jadi kalau tim PSIS Semarang gitu atau Persija gitu itu kan di divisi 1 pada waktu itu, kita nyebutnya divisi 1 ya. Zaman itu divisi 1. Nah, kalau yang kabupaten gitu itu ada yang masuk divisi 2 dan ada yang masuk divisi 3 gitu. Jadi saya lupa nanya waktu itu, saya lupa ya. Dia itu main di liga berapa enggak? Oh, maksudnya kotanya dia itu main di liga berapa gitu. Saya enggak tanya. Tapi dia cerita seperti itu. Nah, kenapa dia berhenti sepak bola? Ada sebabnya. Suatu ketika dia ikut seleksi, diterima di tim juniornya, kemudian dia merangkak mau menuju ke tim seniornya di kabupaten itu. Ini ada di Jawa Tengah ya, salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Jadi kalau dia cerita di sekitar tahun 2003, berarti kalau mundur lagi di usianya pada waktu itu muda, berarti ya kurang lebih mungkin 2002 2003 itu dikurangi 5 atau 7 tahun gitu ya, berarti sekitar tahun 97-an gitu itu. 97 98 gitu ya. Ya 97 ya, sekitar 97. Waktu itu karena dia terlalu semangat untuk sepak bola dan skillnya bagus, dia dilirik oleh satu tim kampung gitu ya. Maaf teman-teman, ini mata saya pedih sebentar. Jadi pada waktu itu dia cerita ada Tarkam.
atau pertandingan sepak bola antar kampung. Antar kampung ini dia cerita gengsinya tinggi. Gengsinya tinggi, akhirnya banyak pemain-pemain yang kampung-kampung itu yang ngebon atau nyewa pemain terkenal bagus dari luar kampungnya itu gitu. Nah, ada beberapa seangkatan dia yang dibon oleh kampung ini. Kampung ini menghalalkan segala cara itu. Kalau uang nggak kurang gitu. Tapi pokoknya intinya pengen menang gitu. Nah, apa yang diceritakan teman saya ini, dia itu disuruh, jadi singkat ceritanya gini, timnya sudah dibentuk untuk mengikuti pertandingan gitu. Untuk mengikuti pertandingan antar kampung. Jadi panitianya bukan di kampung itu, tetapi kampung ini sebagai tamu gitu ya, sebagai tamu bertanding gitu. Jadi bukan dia tuan rumahnya, itu bukan. Kampung ini bukan tuan rumah. Tapi gengsinya tinggi. Dibentuklah tim itu dengan beberapa tim bon-bonan gitu ya, yang bagus-bagus gitu. Pada waktu itu. Ada kejadian unik yang dipaksakan oleh orang kampung situ gitu. Jadi teman saya ini, Pak Wi ini cerita, aku itu disuruh pakai jimat gitu. Nah, saya tanya, jimat apa Pak? Jimat apa Pak? Jadi biar nanti benturan-benturan itu berani, tambah mental, kuat gitu, menurut dia gitu, dikasih jimat atau raja gitu. Nah, karena dia merasa disewa, lah aku ki wis disewa, aku ini sudah disewa. Dia ngomong gitu, akhirnya dia nurut aja. Dia ceritain gini, jadi jimat itu sebesar kira-kira seginilah ya teman-teman gitu, segede kalau mungkin flash disk gitu ya. Flash disk itu seperti kain putih dijahit gitu ya, ada dua, dipasang di dekat tulang kering dan di plester gitu, kayak di plester gitu kanan kiri, ditutupi deker tulang kering itu ya, main bola itu, terus ditutup sama kaos kaki gitu. Ya kan orang nggak akan melihat itu dia pakai apa, nggak akan kentara gitu, karena kecil, barangnya kecil. Dia sebetulnya sudah nggak mau gitu. Aku jane ora srek. Aku sebetulnya itu nggak srek gitu. Wong aku tuh pemain bola, ngapain disuruh-suruh kayak gitu. Dipaksa, akhirnya dia mau. Singkat ceritanya pertandingan dimulai. Babak kedua itu terjadilah insiden itu. Pak Wi ini cerita, ada satu pemain strikernya itu, penyerangnya dari musuhnya itu bagus gitu ya. Nah, dia karena termotivasi untuk menghentikan striker ini, dia berupaya semaksimal mungkin seperti apa yang dia pelajari sebagai seorang atlet sepak bola.
teknik-tekniknya dia pakai supaya dia nggak dilewati gitu ya. Karena kemungkinan dari Tarkam itu ada orang-orang yang melihat di luar gitu, yang mungkin pemandu bakat atau orang-orang klub gitu, dan mungkin dia nanti akan bisa disewa atau tak rekrut di satu tim gitu. Awalnya dia hanya termotivasi seperti itu. Suatu momen kejadian dia cerita, jadi pemain belakang, ya ceritanya dia itu pemain belakang gitu ya. Pemain tengahnya itu dan pemain kanan kirinya itu terlewati oleh satu orang striker penyerang itu. Nah, dia ngomongnya gini, aku ki meh dilewati, garek aku tok. Aku itu mau dilewati, tinggal aku saja. Ketika berhadapan itu, dia tackling pemain ini, jebrak gitu. Katanya dia, suaranya itu tidak wajar. Ketika dia berbenturan itu tidak wajar. Dan itu terdengar terekam gitu ya, di memorinya dia itu terekam suara itu gitu. Jadi di dalam hatinya dia itu ngeri gitu mendengar suaranya itu. Jadi brak gitu, saya nggak bisa niruin ya gimana gitu ya. Singkat ceritanya dia jatuh berdua, penyerang ini nggak berdiri, dia sudah berdiri, teman saya ini sudah berdiri. Tapi strikernya ini nggak bangun-bangun. Akhirnya disamperi oleh tim medis, disemprot-semprot itu kayak pemain profesional katanya dia. Terus dia bisa berdiri. Begitu dia jalan beberapa meter, dia jatuh lagi. Terus akhirnya ditandu. Selesai pertandingan itu dimenangkan timnya teman saya ini, timnya Pak Wi ini. Kan besoknya tidak main gitu ya. Terus hari berikutnya atau berapa hari berikutnya itu dia main lagi gitu, karena sistemnya masih babak penyisian gitu. Nah, ke babak penyisian tapi ketemunya sudah lawan kuat. Waktu itu dia dikasih tahu temennya seangkatan dia yang dia kenal. Dia bilang, temennya ini bilang ke Pak Wi ini, Wi gitu ya, Wi wingi sing mbok tackling wingi, kemarin yang kamu tackling sekarang cedera parah, kasihan, tamat karir sepak bolanya dan dia akan cacat pincang. Mosok gitu, masa gitu. Iya. Wah, ini gara-gara jimatnya ini gitu. Dia akan seperti itu. Makanya dia waktu itu ketika benturan itu, suara yang keluar itu, yang terjadi benturan itu nggak wajar. Terus dia minta tolong sama temennya ini, suruh nganter ke rumahnya yang cedera ini. Singkat ceritanya sampai di sana dia lihat kondisinya, dia nggak tega. Akhirnya dia putuskan, aku nggak mau lanjutin turnamen ini. Awalnya seperti itu. Disamparilah orang yang sewa dia itu, yang ngebon dia itu. Dia ceritain gini, bukan yang itu. Dia nggak cerita tentang yang di tackle itu, enggak. Tapi ada kerjaan lain atau apa gitu, dia alasan berbohong gitu, katanya seperti itu. Akhirnya ya udah, kamu udah beneran kalau ngomongnya sekarang, kalau besok pas mendekati pertandingan berikutnya bisa kacau timnya ya. Terus gimana masalah uang ininya, bonnya?
uang kontraknya. Nah, timnya itu merasa gengsi gitu ya, gengsi-gengsian gitu. Ya terserah kamu gitu. Akhirnya ya gimana kalau dikembalikan berapa gitu. Singkat ceritanya itu juga dikembalikan tapi nggak full gitu. Terus dia merasa menyesal. Teman saya ini pulang, Pak Wi ini pulang. Dia duduk di rumah, dia bayangin gitu, sepak bola kok kayak gini. Dia menyesal, dia nangis. Itu akhirnya dia cerita sama orang tuanya. Orang tuanya bisa memahami. Ya terserah kamu, mau berhenti nggak apa-apa, mau lanjut juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak lanjut pun terserah kamu. Dia bilang sama orang tuanya, keadaannya seperti ini Pak, yang aku celakai, yang aku tackle. Ya kamu gimana? Kayaknya kalau aku minta uang Bapak nggak pas. Ini ada motor, aku jual aja, aku mau kasihkan sebagai tanda permintaan maafku ke dia. Ya oke, ora apa-apa, nggak masalah, nggak apa-apa kalau itu kemauanmu. Dijual, motornya dijual, terus dia minta tolong sama temennya lagi untuk ngantar, dikembalikanlah, ya dikasihkanlah uang itu. Tapi dia nggak cerita tentang jimat dan raja itu. Setelah itu dia putuskan, dia ngomong sama temennya ini, karena dia satu tim ya, waktu itu satu tim itu juga, di luarnya satu tim juga. Itu dia bilang, aku nggak akan main sepak bola lagi, sayang iman-iman gitu. Ya itu udah keputusanku, aku nggak mau terulang kayak gini, aku nggak mau. Aku suka sepak bola tapi kalau kenyataannya kayak gini aku nggak mau. Setelah itu dia mulai mundur dari dunia sepak bola. Dan dia setelah mundur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu, ketemu lagi sama yang di tackling itu. Suatu saat dia benar-benar pincang gitu ya, dan jalannya sudah pincang. Dia sangat menyesali itu. Kenapa dia harus pakai raja itu, kenapa dia harus pakai jimat itu, yang dia nggak ngerti apa-apa sebetulnya, tapi akhirnya mencelakai orang. Penyesalan itu datangnya belakangan, dan dia sedih sekali. Makanya kalau bertanding dia nggak mau, tapi kalau latihan dia mau. Itu cerita yang disampaikan kepada saya waktu itu. Oh, akhirnya saya ngerti, dan sejak saat itu pun saya nggak pernah narik-narik dia untuk bertanding gitu ya. Jadi hanya sebagai teman latihan aja lah gitu. Karena dia tekniknya bagus, dia ngajari juga ngajari gitu ke teman-teman yang lain di kantor, di perusahaan itu. Nah itu teman-teman, kenapa saya tiba-tiba menceritakan ini ya, tentang jimat itu ya, tentang jimat yang nggak tahu sebetulnya, teman saya nggak tahu apa-apa, akhirnya mencelakai orang. Maaf ya, ada motor lewat itu tadi. Dia menyesal, dia sedih, akhirnya sampai dia tetap mencintai sepak bola, tetapi tidak untuk bermain sepak bola. Menjadi pelajaran kita, kalau enggak tahu jangan dikerjakan. Sepak bolanya bagus, tapi kalau dibumbui dengan seperti itu menjadi tidak bagus. Ada sesuatu yang masalah itu ya, yang masalah, menimbulkan masalah. Itu teman-teman, cerita dari teman saya dulu ya. Ini teringat karena penumpang saya tadi juga cedera karena sepak bola. Itu mengingatkan teman saya ke cerita teman saya waktu itu, masa lalu itu.
bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya. Jangan bermain-main dengan hal-hal yang begituan. Kalau tidak tahu kegunaannya, tahu apanya, dan itu kayaknya nggak pas ya dengan ajaran agama apapun gitu ya. Apalagi kalau ujung-ujungnya untuk mencelakai orang. Terima kasih teman-teman. Cerita malam hari ini bisa menghibur, bisa menginspirasi buat teman-teman. Silahkan yang terhibur, teman-teman subscribe, like. Yang baru melihat channel ini bisa mendukung juga supaya channel ini menjadi besar dan saya bisa cerita-cerita banyak hal lagi ya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.